menjawab komentar Aisyah ketika melihat kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sakitan dan sebagainya. Rasulullah menjawab, Inna lil mauti la sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakarat yang tanda-tanda. Maksudnya sakarat itu tanda-tanda. Wajah sakaratul mauti, mana sampai mutasi. Maka datanglah sakaratul mauti, tanda kematian itu. Dan kami tidak akan mengelak adanya tanda dari kematian itu. Maka kematian itu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Perbedaan itu tentunya dipengaruhi dengan tingkat keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi keimanan seseorang, maka tanda kematian dia akan semakin mudah dan semakin terlihat baik. Dan itu semua akan kelihatan pula bagi keseharian. Jadi di bab yang ke-1, 2, 3, bab yang ketiga itu menjelaskan tentang bahwa akhir dari kehidupan seseorang sebelum dia meninggal itu dinilai dipengaruhi oleh keseharian. Al-amal dan khawatir perbuatan seseorang itu dimulai dari akhirnya, dan akhirnya ini yang akan berpengaruh dari kebiasaan sebelumnya. Kita lihat di buku itu di mana hari-hari terakhir Rasulullah SAW sebelum meninggal, dimulai ketika pulang dari Haji Wada, dimulai Rasulullah itu menggunakan sering kuburan. Rasulullah kuburan terakhir, kuburan para sahabat yang lainnya. Rasulullah suka itu. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau sering kuburan. Itu setelah Aisyah mengikuti malam-malam kemana, di atau kuburan. Nah, ketika Rasulullah Aisyah nanya, kenapa engkau sering kuburan? Rasulullah masih tahu, dia saya dari malaikat Jibril. Maka dia terima doa ketika masuk ke kuburan itu. Jadi akhir-akhir itu, kemudian seringnya Rasulullah berpikir kepada Allah. Padahal hari-hari biasanya juga inilah astagfirullah beliau ini sekitar 70 malam. Saya sehari istighfar kepada Allah itu lebih dari 10 kali. Dan sebelum Rasulullah meninggal, sering Rasulullah membaca subhanallah alhamdulillah. Pada Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, saya sudah kasih tahu Allah akan sebuah tanda-tanda sana. Jadi cerita-cerita yang mengkabarkan akan itu semua. Bahwa artinya, inna lil maut sakarat, tanda-tanda kematian seorang itu ketahuan. Yang berbeda antara seorang mukmin dan kafir atau mukmin dengan yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang buku yang di perpustakaan itu ada judulnya Sakaratul Maut. Judulnya Sakaratul Maut. Itu mengupas cerita pertama di mana para sahabat itu ketika posisi Sakaratul Maut. Cerita sahabat ketika sakaratul maut, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman dan sahabat-sahabat lain dalam kondisi sakaratul maut. Nanti cerita-cerita masa kini ketika orang-orang yang banyak bermaksiat itu sakaratul maut. Dan saya ingat itu cerita satu orang yang suka mendengar musik. Dan kejadian ini terjadi di kota Makkah. Ada 3 orang dari Riyadh pergi ke Makkah dengan menggunakan mobil. Ceritakan di buku itu. Ketika dia sampai di Makkah, di jalan, dia melihat ada kecelakaan yang begitu besar. Kemudian 3 orang itu turun ingin menyelamatkan si korban kecelakaan ini. Kebetulan pengemudinya.
Dia melihat pengemudi ini posisinya juga posisi sakral, sudah mau meninggal. Posisi mau meninggal, dan dia mendengar suara musik barat yang begitu keras di mobil. Musik barat semua dirasa keras. Salah satu dari 3 orang itu mengatakan, matikan musiknya. Matikan musiknya. Akhirnya yang satu mematikan. Jika dimatikan, yang lagi sekarang ini spontan bangun. Dia mengatakan, siapa yang suruh matiin musik? Kalau disuruh siapa matiin musik? Dia kan nyala. Akhirnya tangannya menjulur, tekniknya itu dinyalakan kembali, volumenya ditarik, dan suara musiknya kencang, spontan. Jika musik barat kencang itu dia nyala. Ini akibat. Menunjukkan kebiasaan buruk seseorang. Walaupun akhir tinggal seseorang itu tidak ada yang tahu husnul khatimah atau husnul khatimah, dan kita tetap berdoa kepada Allah agar kita akhir hayat kita husnul khatimah. Tapi husnul khatimah itu kan dipengaruhi oleh